Anda pasti pernah dengar kan cerita tentang sebuah kapal raksasa, banjir yang menenggelamkan seluruh dunia, dan awal yang baru bagi umat manusia. Nah, ini bukan sekedar dongeng loh, tapi salah satu kisah paling fundamental dalam sejarah kita. Hari ini kita bakal bedah tuntas kisah Nabi Nuh. Perjalanan kita kali ini akan dimulai dari sebuah misi yang panjangnya luar biasa, hampir 1000 tahun. Terus kita lanjut ke perintah untuk membangun sebuah bahtera, satu-satunya harapan di tengah bencana. Kita juga akan lihat ada drama keluarga yang memilukan di tengah banjir raksasa sebelum akhirnya kita saksikan gimana dunia dimulai kembali. Oke, kita mulai dari bagian yang mungkin paling bikin kita geleng-geleng kepala dari cerita ini, rentang waktunya. Ini bukan misi yang cuma beberapa tahun atau dekade, tapi sebuah panggilan yang berlangsung selama 950 tahun. Betul, 950 tahun. Coba deh Anda bayangin dedikasi yang dibutuhin buat melakukan hal yang sama hari demi hari selama hampir 1 milenium. Ini sih ujian kesabaran di level yang, ya ampun, nggak kebayang. Terus-terusan ngajak ke kebaikan, tapi kaumnya nolak mentah-mentah. Lalu, apa hasilnya setelah hampir 1000 tahun berdakwah? Cuma sekitar 80 orang. Angka ini nunjukin secara gamblang betapa dalamnya penolakan dan kerasnya perlawanan yang dihadapi Nabi Nuh dari kaumnya sendiri. Dan ternyata, angka 80 itu bisa dibilang versi optimisnya loh. Ada riwayat lain yang menyebut jumlah yang lebih kecil lagi, 72 orang, atau bahkan cuma 10 orang. Tapi intinya sama, setelah perjuangan seumur hidupnya, pengikutnya itu bisa dihitung pakai jari. Nah, penolakan yang sudah berabad-abad ini akhirnya sampai di satu titik akhir. Tuhan pun memberikan sebuah perintah yang jadi peringatan terakhir sekaligus satu-satunya jalan keluar. Bangun sebuah bahtera raksasa. Perintahnya spesifik banget. Ini bukan kapal buat jalan-jalan, tapi lebih mirip kayak kapsul penyelamat buat peradaban. Instruksinya jelas, selamatkan keluargamu yang beriman dan bawa sepasang dari setiap jenis makhluk hidup. Tujuannya supaya kehidupan bisa berlanjut setelah bencana selesai. Coba bayangin, membangun proyek kolosal begini di tengah-tengah cemoohan orang sekampung. Buat mereka, ini jelas tindakan orang gila. Tapi buat Nuh, ini adalah perintah suci, sebuah keharusan, bukan pilihan. Inilah satu-satunya janji keselamatan. Jadi, siapa aja nih penumpang bahtera ini? Sederhana aja, cuma 3 kelompok. Segelintir orang yang beriman, keluarga Nuh yang taat, dan tentu saja pasangan dari setiap jenis hewan yang bakal jadi bibit buat dunia yang baru. Setelah bahtera selesai dan semua penumpang yang ditakdirkan udah naik, datanglah momen puncak dari kisah ini. Momen di mana langit dan bumi seolah-olah bersatu buat menumpahkan semua airnya. Inilah dia, banjir bandang raksasa. Bencana ini, uniknya, gak dimulai dari langit, tapi justru dari bawah kaki mereka. Air tiba-tiba memancar keluar dengan kekuatan dahsyat dari celah-celah bumi, seolah-olah planet ini lagi memberontak. Dan di saat yang bersamaan, dari atas, langit kayak membuka semua kerannya. Hujan turun dengan derasnya, dengan intensitas yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bukan hujan biasa, tapi air yang benar-benar tumpah ruah tanpa henti. Jadi kebayangnya, 2 sumber air raksasa dari dalam bumi dan dari langit bertemu. Pertemuan ini menciptakan banjir global dengan kekuatan yang absolut, menghancurkan segalanya. Nggak ada tempat buat berlindung, semua daratan tenggelam. Tapi, di tengah-tengah bencana skala planet ini, ada sebuah drama yang, personal dan menyayat hati banget. Kisah tentang tragedi keluarga yang dialami langsung oleh Nabi Nuh. Cerita tentang putranya yang menolak buat diselamatkan. Ini nih dialog terakhir mereka. Hati seorang ayah hancur, memohon ke anaknya untuk naik ke kapal keselamatan. Tapi sang anak, Kanaan, dengan sombongnya menolak. Dia percaya kalau dia bisa lari ke gunung dan menyelamatkan dirinya sendiri dari takdir. Dan momen yang begitu tragis ini terekam dengan jelas di dalam kitab suci. Ini jadi pelajaran abadi tentang gimana kesombongan itu bisa membutakan mata hati, bahkan saat bukti kehancuran udah ada di depan mata. Waktu Nabi Nuh memohon pada Tuhan soal nasib anaknya, jawaban yang katang itu tegas banget. Ikatan keluarga yang sejati dalam konteks ini ternyata bukan soal ikatan darah, tapi ikatan iman. Karena perbuatannya yang ingkar, Kanaan gak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga yang dijanjikan keselamatan. Nah, saat air surut dan daratan akhirnya muncul lagi, ceritanya langsung ganti babak. Dari kehancuran total menuju kelahiran kembali. Inilah babak terakhirnya, awal yang baru bagi umat manusia. Bahtera itu akhirnya berlabuh dengan selamat di atas Gunung Judi. Nabi Nuh, keluarganya, dan para pengikutnya yang setia turun ke bumi yang udah disucikan.
siap buat memulai lembaran baru sebagai nenek moyang bagi seluruh umat manusia setelah mereka. Dan dari sinilah, menurut tradisi, peradaban modern kita dimulai lagi. Dari 3 putra Nuh yang selamat, Sem, Ham, dan Yafits. Masing-masing dari mereka menjadi nenek moyang bagi rumpun bangsa-bangsa yang berbeda, yang kemudian menyebar dan mengisi kembali seluruh penjuru bumi. Jadi setelah kita ngikutin keseluruhan ceritanya, ada satu pertanyaan nih yang tersisa buat kita renungkan. Apakah kisah Nuh ini sejatinya tentang sebuah hukuman yang mengerikan? Atau ini justru kisah pamungkas tentang sebuah kesempatan kedua? Mungkin dua-duanya benar ya? Menurut Anda gimana?